Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak ibu. Sebelum ibu memasuki materi, perkenalkan nama ibu Sabi Andri Albi, sering disapa Ibu Andri, guru bidang studi bahasa Indonesia. Nah, kebetulan nih di kelas 3 ini walaupun kita tidak pernah tatap muka, tetapi ibu yakin dan percaya bahwasanya anak-anak ibu, siswa-siswi yang di SMK Putra Jaya itu prestasinya luar biasa. Oke, dan untuk di materi pertama atau di kali pertama ini, awal dari kelas 3 berarti awal semangat lagi untuk mencapai kesuksesan. Baik anak-anak ibu, di materi yang pertama ini kita masuk perkenalan di teks laporan hasil observasi atau bisa disingkat dengan LHO. Jadi bukan dalam biologi aja yang ada singkatannya ya, yang pastinya bahasa Indonesia juga ada. Nah, mungkin anak-anak di kelas 10 sudah pernah belajar dengan observasi. Karena yang mana di kelas 10 itu ada tentang observasi strukturnya, ada observasi isi, dan ada observasi tentang kebahasaan. Nah, di sini kita rangkumkan kembali untuk membahas tentang LHO. Nah, apa sih yang disebut dengan laporan hasil observasi itu? Ya biasa disebut dengan teks klasifikasi. Karena yang mana teks tersebut itu memuat klasifikasi mengenai jenis sesuai yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di dalam laporan hasil observasi itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu terletak di mana? Terletak pada sifatnya. Karena ada dua, anak-anak harus paham. Pertama itu adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang kedua tentang ciri-ciri teks deskripsinya. Nah, di ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu terdapat 3. Itu ada bersifat global. Yang kedua menekankan. Ketiga berkaitan. Berkaitan dengan yang mana? Berkaitan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelasnya. Beda lagi loh nak dengan ciri-ciri teks deskripsinya. Nah, kok bisa berbeda? Ya, nah kalau di ciri-ciri teks deskripsinya itu dia bersifat unik, individual, menitik beratkan dari cirinya, keadaannya, ada hubungan antara keseluruhan dan bagiannya. Nah, yang sekarang kita alami selama 6 bulan tentang wabah, yang mana wabah ini membawa virus yang mematikan di seluruh dunia, di Indonesia khususnya di Kota Batam. Nah, kita tidak bisa mengadakan suatu observasi itu secara langsung, tetapi menggunakan observasi secara tidak langsung yang hanya bisa melihat, bisa membaca, bisa mendengar. Karena kalau kita observasi secara langsung itu nyata. Nah, di situ pun di observasi ada 5 strukturnya. Dari struktur observasi itu secara langsung diadakan, observasinya yang pertama harus lengkap. Yang kedua harus jelas, benar, akurat, sistematisnya dan tepat waktu. Tuh. Nah, dalam di struktur teks observasi itu contoh ada 2 juga. 1 pernyataan umum, yang 2 aspek yang akan dilaporkan. Kalau misalnya anak-anak lagi di lab, tuh, otomatis anak-anak melihat secara langsung apa yang akan anak-anak kerjakan di lab. Itu sudah termasuk observasi karena yang mana observasi ini tidak bisa lepas dari kehidupan seseorang. Berjalan selangkah, 2 langkah kita melihat suatu kejadian di depan mata itu sudah termasuk observasi secara langsung. Tetapi kalau kita hanya mendengarkan, menafsirkan, contohnya katanya, seandainya, apa betul itu? Nah, itu dikatakan observasi secara tidak langsung. Itu.
Nah, untuk pertemuan pagi ini, mohon maaf anak-anak Ibu, hanya itu yang bisa Ibu paparkan untuk pertemuan kita awal. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya Ibu akan secara langsung untuk memvideokan apa-apa saja yang perlu dibahas khusus di kelas 12 ini. Nah, untuk tugasan anak Ibu silakan tulis di komentar. Ada di bawah. Anak-anak tulis apa yang Ibu sampaikan, materi apa yang Ibu sampaikan. Anak-anak bisa memaparkan, bisa mengembangkan tentang observasi. Mungkin anak-anak Ibu masih mengingat pelajaran waktu kelas 10, silahkan dikembangkan kembali. Nah, itu aja mungkin di pertemuan pagi ini. Untuk anak-anak Ibu yang di kelas 12 tetap stay di rumah, tetap jaga jarak, tetap gunakan protokol. Salam sehat selalu untuk kita semua. Baik anak-anak Ibu, silakan dikerjakan. Ibu akan tunggu hasilnya dan Ibu akan melihat komentar-komentar apa yang anak-anak Ibu tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.